Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisul awal an Amirul Mu'minina Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innama a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawwa faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atu yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi rawahul imamul muhaddisul Abu Abdullah Muhammad ibni Ismail ibni Ibrahim ibni Mukhirati ibni Bardizbahi Bukhari wa Abu Husaini Muslim ibni Hajaz ibni Muslim Kusairi Naisaburi fi sahihahima alladhi ladaihi huma asahul kutubi musannafati. Dari Amirul Mukmin Abu Hafs Umar bin Al-Khattab, dia berkata, aku mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, amalan-amalan itu hanya tergantung pada niatnya, dan setiap orang itu hanyalah akan dibalas berdasarkan apa yang ia niatkan. Maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Namun barang siapa yang hijrahnya untuk mendapatkan dunia atau seorang wanita yang ia cintai, wanita yang ia nikahi, maka hijrahnya kepada apa yang dia niatkan tersebut. Diriwayatkan oleh dua imam para ahli hadis, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Bukhira bin Bardizbah Al-Bukhari dan Abdullah Husain Muslim bin Al-Hajaz bin Muslim Al-Husairi An-Nasaburi dalam dua kitab sahih mereka. Yang keduanya merupakan kitab yang paling sahih di antara kitab-kitab yang ada. Hadis yang kita bahas hari ini adalah tentang pentingnya niat dalam setiap amal perbuatan. Rasulullah SAW mengajarkan bahwa setiap amal tergantung pada niatnya. Hal ini menunjukkan bahwa niat yang tulus akan menentukan kualitas dari pahala yang kita terima. Jika niat kita baik dan diarahkan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan Rasul-Nya, maka amal kita akan bernilai ibadah di sisinya. Namun jika niat kita semata-mata untuk mendapatkan keuntungan duniawi, maka amal kita akan tertuju pada apa yang kita niatkan tersebut. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak contoh yang dapat kita lihat, banyak contoh yang dapat kita dengar, banyak contoh yang dapat kita pelajari, yaitu ketika seseorang pergi ke masjid untuk beribadah, jika niatnya ikhlas untuk mencari ridha Allah, maka setiap langkahnya ke masjid menjadi amal yang berpahala. Sebaliknya, jika seseorang datang ke masjid hanya untuk pamer atau ingin dilihat orang lain atau mau memposting ke media sosial atau yang lainnya, maka amalannya tidak akan mendapatkan nilai yang sama. Ini adalah contoh, ini adalah pengingat bagi kita, bagi semua muslim untuk selalu menjaga niat dalam setiap tindakan yang kita lakukan. Penting bagi kita selalu introspeksi diri dan memastikan bahwa niat kita selalu lurus, niat kita sudah benar. Mari kita tunjukkan bahwa setiap amal yang kita lakukan bukan hanya sekadar rutinitas kita dalam kehidupan sehari-hari, tapi merupakan manifestasi dari niat yang tulus untuk Allah. Dengan demikian kita bisa mendapatkan manfaat dan berkah dari setiap amal yang kita lakukan. Hadits Isnani an Umar radhiyallahu anhu aidan qala bainama nahnu julusun inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشهر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه
wa qala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus salat wa tutiyaz zakat wa tasawmu Ramadan wa tuhajja hujjal bait in istata'ta ilaihi sabil. Qala sadaqta ya Rasulullah. Qala fa'azibna lahu yas'aluhu fayusaddaquhu. Qala fa'akhbirni anil iman ya Rasulullah. Qala antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairi wa syarrihi. Qala sadaqta. Qala fa'akhbirni anil ihsan ya Rasulullah. An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarauka. Qala fa'akhbirni anis sa'ad ya Rasulullah. Qala mal mas'ulu anha bi'ahlama minal sa'il. Qala fa'akhbirni an amaratihi. Qala anta lida ammatu rabataha wa antarol hufatal uratal alata ri'a asyai yatatawaluna fi bunyani summa talaqa falabithtu maliya thumma qala ya Umar atadri manis sa'il. Qultu Allahu wa rasuluhu a'lamu. Qala fa innahu Jibril atakum yu'allamukum dinakum, rawahul Muslim. Yang artinya dari Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, suatu hari kami duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba datang seorang laki-laki yang sangat putih pakaiannya, sangat hitam rambutnya, tidak tampak tanda-tanda perjalanan padanya, dan tidak ada seorang pun dari kami yang mengenalnya. Dia duduk di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu menyandarkan lututnya ke lutut beliau dan meletakkan kedua tangannya di atas pahanya beliau, lalu berkata, wahai Muhammad, beritahukan kepadaku tentang Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Islam adalah engkau bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Engkau mendirikan sholat, engkau menunaikan zakat dan berpuasa Ramadan dan berhaji ke Baitullah jika mampu. Ia berkata, engkau benar ya Rasulullah. Kami pun heran. Ia bertanya, tetapi juga membenarkannya. Ia berkata, beritahukan kepadaku tentang iman. Beliau bersabda, engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada takdir baik dan buruknya. Ia berkata, kau benar. Ia berkata lagi, beritahukan kepadaku tentang ihsan. Beliau bersabda, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu. Ia berkata, beritahukan kepadaku tentang kiamat. Beliau menjawab, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya tentang hari kiamat. Ia berkata lagi, beritahukan kepadaku tentang tanda-tandanya. Beliau bersabda, jika seorang budak wanita melahirkan tuannya dan engkau melihat orang-orang yang tidak beralasan kaki, telanjang, miskin, pengembala kambing berlomba-lomba meninggikan bangunannya, kemudian orang itu pergi, aku pun terdiam sejenak. Lalu Nabi SAW bertanya kepada Umar, wahai Umar, tahukah engkau siapa yang bertanya tadi? Aku menjawab, Umar menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Beliau bersabda, dia adalah Jibril, datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian. Hadis riwayat Muslim. Di sini kita akan menjelaskan hadis yang kita bahas kali ini, khususnya hadis kedua ini tentang rukun Islam, iman, ihsan, dan
memberi pemahaman mendalam tentang fondasi agama Islam. Dalam hadis ini kita melihat bagaimana Jibril datang untuk menanyakan tentang Islam, iman, dan ihsan kepada Nabi Muhammad SAW. Ini menunjukkan bahwa pengajaran agama sangat penting dan harus dipahami oleh setiap muslim. Islam terdiri dari 5 rukun yang harus dipenuhi. Apa saja rukun tersebut? Oke, kita sebutkan ada 5. Seperti yang pertama, syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang kedua, salat. Yang ketiga, zakat. Yang keempat, puasa. Dan yang kelima, haji bagi yang mampu. Iman. Apa arti iman? Iman adalah mencakup percaya kepada Allah, malaikat-malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, hari akhir, serta takdir baik dan buruknya atau qada dan qadar. Sedangkan ihsan, apa ihsan? Ihsan itu mengajarkan kita untuk beriman seolah-olah kita melihat Allah. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, ketika kita beribadah, kita harus melakukannya dengan penuh keikhlasan dan ketulusan, menyadari bahwa Allah selalu melihat kita. Dengan memahami prinsip-prinsip ini, kita dapat menjalani kehidupan yang lebih baik dan lebih terarah sesuai dengan ajaran agama. Hadithul Salafi. Islam dibangun di atas 5 dasar. An Abi Abdurrahmani Abdullahi bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu an bunyanil Islam ala khamis syahadati la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah wa aqimus salat wa itaiz zakat wa hal hajjil bait wa shaum Ramadan rawal Bukhari wa Muslim. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam itu dibangun di atas 5 dasar. Yang pertama, persaksian syahadat bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala dan Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua adalah menegakkan salat, yang ketiga menunaikan zakat, yang keempat haji ke Baitullah, dan yang kelima adalah puasa di bulan Ramadan. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari wa Muslim. Hadis ketiga dari Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam itu dibangun di atas 5 perkara, yaitu bersaksi tiada sesembahan yang hak kecuali Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan sholat, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji ke Baitullah, dan berpuasa pada bulan Ramadan. Hadis Bukhari dan Muslim. Oke, di sini kedudukan hadis ini merupakan hadis yang agung karena menyebut tonggak-tonggak Islam atau yang disebut dengan rukun Islam. Berpangkal dari 5 rukun tersebut, Islam dibangun. Macam-macam penggunaan istilah Islam di sini adalah istilah Islam digunakan dalam 2 bentuk, yaitu Islam berarti berserah diri kepada Allah dengan cara bertauhid, tunduk kepadanya, dan dalam bentuk ketaatan serta bersih dan benci dari syirik dan penganutnya. Islam dalam pengertian ini merupakan keislaman makhluk secara umum. Tak seorang pun keluar dari ketentuan ini, baik suka ataupun terpaksa. Islam seperti inilah Islam yang diajarkan oleh Rasulullah. Yang kedua, Islam khas, berarti Islam yang dibawa oleh Muhammad SAW, yaitu mencakup Islam dengan makna yang sesuai dengan tuntunan Muhammad SAW. Jika istilah Islam datang secara mutlak, maka maksudnya adalah Islam khas. Syahadatain, syahadat tidaklah sah sehingga terkumpul pada 3 hal: keyakinan hati, ucapan lisan, menyampaikan kepada orang lain dalam kondisi tertentu. Terkadang diperbolehkan untuk tidak menyampaikan kepada orang lain. Maka makna syahadat la ilaha illallah adalah menafikan hak disembah pada selain Allah dan menetapkan hanyalah Allah lah yang berhak untuk disembah. Konsekuensinya harus mentauhidkan Allah dalam ibadah. Oleh karena itu, kalimat tersebut dinamakan sebagai kalimat tauhid. Makna syahadat Muhammad Rasulullah SAW adalah meyakini dan menyatakan bahwa Muhammad bin Abdullah adalah benar-benar utusan Allah yang mendapatkan wahyu berupa kalamullah untuk disampaikan kepada manusia seluruhnya, dan dia adalah penutup para rasul. Konsekuensinya dari syahadat
ini yaitu membenarkan beritanya, mentaati perintahnya, menjauhi larangannya, dan beribadah kepada Allah hanya dengan syariatnya. Utusan Allah dari kalangan manusia mendapatkan wahyu melalui utusan Allah dari kalangan malaikat, maka tidaklah mereka langsung mendapatkan dari Allah kecuali pada sebagian sesuai dengan kehendak Allah. Hukum meninggalkan rukun Islam itu hukumnya meninggalkan rukun Islam dapat terperinci sebagai berikut. Meninggalkan syahadatain hukumnya kafir secara ijma. Meninggalkan sholat hukumnya kafir menurut jumhur ulama atau ijma sahabat. Yang ketiga, meninggalkan rukun yang lainnya hukumnya tidak kafir menurut jumhur ulama. Yang keempat, meninggalkan di sini dalam arti tidak mengerjakan dengan meyakini kebenaran dan kewajibannya. Adapun jika tidak meyakini kebenarannya dan kewajibannya, maka hukum kafir walaupun mengerjakannya. Pembagian rukun Islam terdiri menjadi 4 kelompok, yaitu amal i'tiqadiyah yaitu syahadatain, yang kedua amal badaniyah yaitu sholat dan puasa, yang ketiga adalah amal maliyah yaitu zakat, yang keempat adalah amal badaniyah dan maliyah yaitu haji. Hadis Arba'in An-Nawawi yang ketiga ini menegaskan bahwa Islam dibangun atas 5 dasar, yaitu syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Hadis ini juga menunjukkan betapa pentingnya 5 rukun dalam kehidupan seorang muslim. Dalam kehidupan sehari-hari kita dapat melihat, mendengar, mencontohkan atau melihat contoh konkret atau contoh nyata dari aplikasi rukun ini, dari penjelasan rukun ini. Misalnya saat kita melaksanakan sholat 5 waktu, kita tidak hanya menjalankan perintah agama, tetapi juga memperkuat hubungan spiritual kita dengan Allah. Begitupun dengan zakat yang tidak hanya mengerjakan kita untuk berbagi, tapi juga membantu mengurangi kesenjangan sosial di masyarakat. Dengan memahami dan melaksanakan rukun-rukun ini, kita dapat membangun fondasi iman yang kokoh dalam diri kita. Al-Hadisul Arba'ah. Takdir setiap manusia sudah tertulis. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdurrahman Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala hadatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqu musduq inna ahadakum yazma'u khalquhu fi batni ummi 40 yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بالأربع كلمات بكتب رزقه وجليه وعمله وسقيه شهيد فوالله الذي لا إله خير إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بين وبينها الإجراه فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلوها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بين وبينها إلا ذراع يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلوها رواه البخاري ومسلم. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bercerita kepada kami, dan beliau adalah orang yang benar lagi dibenarkan. Sesungguhnya salah seorang dari kalian dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya selama 40 hari berwujud nutfah atau mani, kemudian menjadi alaqah gumpalan darah, selama itu juga kemudian menjadi mudghah gumpalan daging, selama itu juga kemudian diutus seorang malaikat, lalu dia meniupkan ruh kepadanya, dan dia malaikat tadi diperintah untuk menulis 4 kalimat perkara tentang rezekinya, amalnya, ajalnya, dan apakah dia termasuk orang yang sengsara atau bahagia. Demi Allah, zat yang tidak ada sesembahan yang hak selain dia, sesungguhnya dia seorang dari kalian benar-benar beramal dengan amal penduduk jannah atau syurga, sehingga jarak antara dia dengan jannah itu tinggal sehasta, namun dia
dahului oleh Alkitab, catatan takdirnya, sehingga dia beramal dengan amalan penduduk neraka. Maka dia pun masuk ke dalamnya, dan sungguh salah seorang dari kalian beramal dengan amalan penduduk neraka hingga jarak antara dia dengan neraka tinggal 1 hasta. Namun dia didahului oleh catatan takdir, sehingga dia beramal dengan amalan penduduk jannah, maka dia masuk ke dalamnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Keempat, menyatakan bahwa takdir setiap manusia sudah tertulis sejak Allah menciptakan mereka. Ini berarti setiap langkah dan perjalanan hidup kita telah ditentukan dan kita hanya melaluinya. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, seseorang yang mengalami kesuksesan dan dalam karirnya mungkin berpikir bahwa semua itu adalah hasil kerja kerasnya. Namun, ada kalanya peluang dan kesempatan muncul tanpa diduga, menunjukkan bahwa ada kekuatan yang lebih besar yang mengatur jalannya hidup. Oleh karena itu, penting untuk kita selalu bersyukur dan berusaha di tengah ketidakpastian, karena semua yang terjadi sudah ada dalam takdir yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadisul khamis, larangan membuat sesuatu yang baru dalam agama. An ummal mu'minina Abdillahi Aisyah radhiyallahu anhu qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayat Muslim, man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddu. Dari Ummul Mukminin Ummu Abdillahi Aisyah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memulai mengada-ngadakan sesuatu yang baru dalam urusan agama kami ini yang bukan termasuk bagian darinya, maka amal tersebut ditolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedudukannya di sini adalah hadis ini sangat agung kedudukannya karena merupakan dasar penolakan terhadap seluruh bentuk bid'ah yang menyelisihi syariah, baik bid'ah dalam akidah, ibadah maupun muamalah. Bid'ah memiliki dua tinjauan, secara lugha dan secara syar'i. Bid'ah secara lugha berarti segala sesuatu yang tidak ada contoh atau tidak ada yang mendahulinya pada masanya. Adapun bid'ah secara syar'i seperti yang didefinisikan oleh para ulama, yaitu memenuhi 3 kriteria sebagai berikut. Yang pertama, dilakukan secara terus-menerus, yang kedua, baru dalam arti tidak ada contohnya, yang ketiga, menyerupai syariat baik dari sisi sifatnya atau atsarnya. Dari sisi sifat maksudnya seperti sifat-sifat syariat, yaitu sudah tertentu waktu, tempat, jenis, jumlah, dan tata caranya. Dari sisi atsar maksudnya diniati untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mencari pahala. Bid'ah termasuk jenis dosa besar karena merupakan amalan kemaksiatan namun mengharapkan pahala. Masyhalihul mursalah, kalau seseorang tidak benar-benar memahami hakikat bid'ah, maka dia bisa rancu dengan sesuatu yang disebut masalihul mursalah. Sepintas antara bid'ah dan masalihul mursalah ada kemiripan, namun hakikatnya berbeda. Adapun perbedaannya adalah sebagai berikut. Masalihul mursalah terjadi pada perkara duniawi atau pada sarannya wasilah demi penjaga 5 maqasid syariat, yaitu agama, jiwa, harta, keturunan, dan akal. Sementara bid'ah terjadi pada ibadah atau qoyah. Masalihul mursalah tidak ada tuntunan untuk dikerjakan pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun bid'ah tuntunan untuk dikerjakan sudah ada pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis kelima tentang larangan membuat sesuatu yang baru dalam agama mengingatkan kita akan pentingnya menjaga kemurnian ajaran Islam, agama Islam. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menekankan bahwa setiap inovasi dalam urusan agama dapat membawa kita menjauh dari jalan yang benar. Ini berarti bahwa segala sesuatu yang tidak ada dasarnya dalam Al-Quran, Sunnah sebaiknya dihindari. Misal jika seseorang menciptakan ritual baru dalam ibadah yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah, seperti menambahkan atau mengubah atau mengurangi tata cara sholat tanpa landasan yang jelas, tanpa ajaran dari gurunya, gusnya, atau segalanya, hal itu dapat dianggap sebagai bid'ah.
Dalam kehidupan sehari-hari, kita harus berpegang teguh pada ajaran yang sudah ada dan tidak terjebak dalam praktik yang tidak sesuai dengan syariat agar ibadah kita diterima dan tidak menyimpang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.